Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah ini masuk minggu ke-5 dan di minggu ke-5 ini saya akan menjelaskan lagi terkait dengan berbagai penjelasan untuk English for Kids ya, untuk materi English for Kids. Nah, sebelumnya kan saya sempat memberikan tugas dan saya lihat kalian sudah mengumpul semua, jadi kita langsung lanjut dulu ke materi minggu kelima ya. Di sini saya share PowerPoint-nya, silahkan lihat. Ya, jadi di minggu kelima ini atau week 5 kita akan bahas tentang sumber belajar bahasa Inggris bagi anak. Nah, sebelum kita mulai saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saja sih sumber pengetahuan itu? Silakan ditulis di chat. Kemudian bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan? Oke ya, saya beri waktu kurang lebih 2 menit. Silahkan diisi di chatnya. Oke, setelah itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih definisi dari sumber belajar. Menurut Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sumber belajar dikategorikan sebagai sumber belajar yang dirancang by design maupun sumber belajar karena dimanfaatkan by utilization. Jadi sumber belajar by design itu umumnya kita yang merancang model sumber belajarnya, kita yang merancang dari awal sampai selesai, dan kalaupun kita menggunakan media yang sudah ada, itu sebutnya by utilization. Jadi kita gunakan yang ada yang cocok dengan materi pembelajaran kita, dan untuk memaksimalkan hasil belajar anak, maka kita bisa gunakan yang sudah ada. Nah, ini bisa dilihat beberapa gambar. Ada sumber belajar yang berasal dari buku, sumber belajar yang berasal dari orang, yaitu disebut guru, teman sekelas, ataupun juga orang tua. Ada sumber belajar dari lingkungan, misalnya kebun binatang, ataupun sumber belajar yang berasal dari peristiwa. Misalnya ada peristiwa banjir, ada peristiwa misalnya peristiwa hari raya yang kita bisa jadikan sebagai sumber belajar. Nah, di sini kalau kita lihat sumber belajar bagi anak usia dini itu adalah beberapa yang saya tulis di sini ya. Ada banyak sebenarnya, tapi cuma beberapa yang saya tuliskan, yaitu misalnya dari lagu, ada video, buku bergambar, kartu bergambar atau flashcard, ada mainan atau games. Nah, ini semua bisa dijadikan sumber belajar. Bisa juga melalui kegiatan menari, bergerak ya. Anak itu suka sekali bergerak atau berolahraga, bisa dijadikan kegiatan sumber belajar. Nah, aspek yang harus dimiliki dari media atau sumber belajar yang kita akan gunakan. Pertama, seperti kita ketahui karakter belajar anak itu yaitu banyak berpusat pada panca indera, apa yang dilihat, didengar, dan dirasa, disentuh, dicium, semua itu bagian dari sumber aspek yang harus dipenuhi dari sumber belajar. Berorientasi multimodal. Apa itu multimodal? Artinya jangan hanya satu jenis modalitas. Kalau bisa ada yang bisa mereka ada gestur di media belajar, ada sumber, ada gambar, ada suara, dan sebagainya. Artinya mengkombinasikan berbagai macam modalitas sehingga anak bisa lebih mudah memahami sumber belajar tersebut. Berbagai bentuk dan warna, dan paling penting adalah berorientasi atau sesuai dengan minat anak, karena setiap anak itu punya minat atau hal-hal tertentu yang mereka sukai, maka harus ditahu dan disesuaikan dengan itu. Nah, ada satu atau dua artikel yang menarik di sini terkait dengan sumber belajar. Nah, selama pandemi ini dikatakan bahwa anak itu sangat banyak menonton kartun yang ada di YouTube. Ada kartun namanya Peppa Pig, ini kartun dari Inggris, dan karena mereka punya aksen yang sangat ciri khas, maka banyak anak-anak yang belajar atau menonton Peppa Pig ini, mereka langsung menggunakan aksen British. Nah, awalnya mungkin dia tinggal di Amerika, tetapi
tiba-tiba nggak ada orang sekitarnya yang bisa berbicara bahasa Inggris dalam aksen British, tiba-tiba anak tersebut tahu aksen British. Orang tuanya kan pada penasaran, kenapa bisa anak saya yang tidak pernah ke Inggris, kami tidak punya ada keluarga yang bisa berbahasa Inggris dengan aksen Inggris, tiba-tiba dia mampu. Ternyata karena sumber belajar yang dia gunakan adalah Peppa Pig, di mana anak menghabiskan ternyata begitu lama waktu berjam-jam untuk menonton Peppa Pig ini, sehingga influence atau pengaruh yang diberikan dari video ini sangat besar sampai merubah cara bicara si anak tersebut. Nah, berarti bahwa sumber belajar ini sangat efektif sehingga bisa betul-betul mempengaruhi anak cara berbicaranya. Kalau kita bilang si anak tersebut mayoritas tidak pernah dikelilingi oleh orang yang beraksen British, tetapi tiba-tiba dia bisa. Saking besarnya pengaruh itu, makanya exposure terhadap pembelajaran bahasa Inggris itu sangat penting. Dan seberapa menarik sumber belajar itu akan mempengaruhi anak untuk cepat menyerap ilmu-ilmu yang ada dari apa yang mereka nonton. Gitu. So, any questions so far? Nah, di sini ada aktivitas yang ini ada video, ada audio musik. Saya akan silakan kalian putar. Kemudian ada ada link di sini yang kalian bisa isi terkait dengan lagu yang kalian dengarkan ini. Ya, saya putar sebentar. Good morning, good morning. It's time to wake up. Good morning, good morning. I have to get up. I wash my face. Brush, brush, brush. I brush my hair. Brush, brush, brush. I get dressed. Dress, dress, dress. There is such a lot to do. Oke, kurang lebih lagu itu, jadi akan diklik link ini dan check out beberapa aktivitas. Selanjutnya berikutnya ada pertanyaan, lagu ini bercerita tentang apa, kapan waktu yang tepat menyanyikan lagu ini. Jadi dari lagu tadi yang saya putar, kalian bisa membaca ini. Oke, kemudian lihat di sini soal bentuk dari flashcard. Ini khususnya lebih kepada aktivitas be quiet, don't talk, don't fight, hands up, stop, line up, touch, sit down, stand up, go back, dan sebagainya. Ini bisa kalian cari, banyak sekali sumber-sumber ini jadi penyedia sumber belajar dari flashcard. Nah, ada aktivitas juga yang harus kalian lakukan, record your voice to this comments word. Jadi saya minta kalian merekam suara kalian mengucapkan kata-kata yang ada dalam flashcard. Ini nanti jangan lupa dikirim ke grup ya. Oke, any question? Ada pertanyaan? Silahkan di chat di grup kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan, dan insya Allah masuk minggu berikutnya. Saya periksa loh satu-satu, jadi mohon dikerjakan dengan serius. Baik, untuk pertemuan hari ini sekian. Terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.